Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Politik Hukum. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transplantasi hukum asing dalam sistem hukum nasional. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas slide berikut ini. Pertama, realitasnya manusia hidup terkotak-kotak dalam batas negara. Jadi realitas yang tidak terbantahkan yang dapat kita saksikan saat ini adalah bahwa umat manusia hidup terkotak-kotak dalam batas negara. Satu negara bisa jadi terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Bersama dengan itu, kita juga menyaksikan terjadinya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, baik sementara maupun permanen. Kemudian tiga, proses pembentukan bangsa negara. Paling tidak ada tiga model proses pembentukan bangsa negara. Pertama, model ortodok. Model ini bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, baru kemudian bangsa-bangsa di negara itu membentuk negara tersendiri. Setelah negara itu terbentuk, kemudian rezim politik atau konstitusi dirumuskan dan ditetapkan. Agar sesuai dengan rezim politik itu, maka dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, model mutakhir. Model ini berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedang penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras. Ketiga, seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia, berhubungan dengan proses pembentukan negara bangsa baru yang mulai berlangsung jauh sebelum negara terbentuk. Dalam hal ini satu diantaranya yang terpenting berupa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian berdasarkan faktor diperkirakan jadi identitas bersama suatu masyarakat atau bangsa dari perspektif ilmu politik. Jadi seiring berkembangnya bangsa negara, berkembang pula identitas ya bersama yang menyatukan masyarakat dalam satu negara. Berdasarkan perspektif ilmu politik, terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu masyarakat atau bangsa. Pertama, primordial, ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, termasuk di dalamnya kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Kedua, sakral, kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Ketiga, tokoh. Kepemimpinan seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor penyatu suatu bangsa. Keempat, sejarah. Persepsi yang sama tentang asal-usul dan atau tentang pengalaman yang diakibatkan oleh penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Selain kelima hal tersebut, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan ideologi nasional termasuk faktor pembentuk identitas bersama bangsa negara. Kemudian identitas bersama suatu bangsa mengkristal dalam konsep nasionalisme. Identitas bersama bangsa kemudian mengkristal dalam konsep nasionalisme. Berdasarkan perspektif sejarah, konsep nasionalisme berakar dari peradaban purba yang dikembangkan oleh bangsa Yunani purba dan Romawi purba. Kedua bangsa ini sadar bahwa mereka berada berbeda dari bangsa lain. Pamor konsep nasionalisme sempat pudar ketika abad keempat sebelum Masehi muncul Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnain yang memimpin dan mempertaruhkan segalanya untuk mewujudkan satu imperium yang meliputi seluruh dunia. Di bawah pengaruh orang Makedonia, para filsuf Stoa Yunani
mengembangkan suatu konsep kosmopolitanisme. Konsep ini mengajarkan bahwa tanah air umat manusia adalah seluruh muka bumi ini atau kosmos. Konsep kosmopolitanisme menjadi puncak kejayaan bersamaan dengan berkembangnya kekaisaran Roma. Ya. Nah, kemudian abad ke-14 hadir dua revolusi kebudayaan. Ya. Terkenal dengan nama Renaissance dan Reformasi. Renaissance atau Renaissance, karya-karya Yunani Purba dan Ibrani Purba dipelajari kembali dengan semangat baru. Awal nasionalisme pun dimulai. Perkembangan selanjutnya adalah Renaissance. Tidak saja memperkuat nasionalisme, tapi juga melahirkan berbagai revolusi di seluruh belahan dunia. Peristiwa tersebut pada akhirnya melahirkan peradaban modern seperti kita kenal saat ini. Negara modern atau negara kebangsaan yang pertama muncul pada tahun 1775 di kawasan Amerika Utara dalam bentuk negara kebangsaan Amerika Serikat. Kaum koloni di Amerika Utara ini memberontak dan melepaskan diri dari jajahan Inggris. Konsep nasionalisme di Amerika Serikat kemudian dibawa menyeberangi Atlantik, ya, dimulai dengan revolusi Perancis serta diilhami oleh The Glorious Revolution di Inggris. Konsep nasionalisme mulai tersebar ke seluruh kawasan Eropa pada abad ke-17. Bahkan tahun-tahun selanjutnya konsep ini mewarnai sejarah Amerika Latin, Afrika, dan Asia, sehingga tersebar bangsa modern di seluruh dunia. Kemudian perbedaan berdasarkan bangsa dan negara. Adanya perbedaan berdasar bangsa negara tak pelak menimbulkan berbagai interaksi dan hubungan simbiosis mutualisme antara berbagai bangsa dan negara. Interaksi yang terjadi antar bangsa, baik yang terjadi suatu karena pemaksaan, pemenaklukan, penjajahan, maupun hubungan yang bersifat sukarela, tentu hal tersebut akan berdampak pada terjadinya perubahan sosial dan perubahan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks perubahan hukum, maka berlangsung suatu proses perubahan yang kemudian disebut sebagai perubahan transplantasi atau adopsi hukum dari hukum asing ke dalam hukum nasional suatu negara. Kemudian Indonesia masuk dalam arus globalisasi. Artinya konsekuensi dari yuridiksi tempat pertemuan berbagai sistem hukum terbuka lebar. Pertemuan berbagai tata hukum bahkan sistem hukum itu sudah terjadi sejak terbentuknya negara Indonesia yang plural dengan berbagai hukum adat dan hukum agama. Dalam konteks pembangunan atau reformasi hukum nasional dari tingkat konstitusi sampai peraturan daerah, transplantasi hukum secara sukarela atau voluntary reception atau paksaan, imposed reception, telah sering dilakukan dengan berasal dari berbagai hukum asing atau foreign law melalui perbandingan hukum atau comparative law, terutama ketika hukum dijadikan instrumen perubahan sosial atau social change. Perubahan sosial dan perubahan hukum atau perspektif teoritik. Dalam sejarah, ada banyak teori mengenai sebab musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ide atau pandangan hidup, pandangan dunia, dan lain-lain. Ya. Menurut para penganut pendapat ini, penyebab utama perubahan adalah ide. Max Weber adalah salah satu penganut pendapat serupa, dan dalam the Sociology and Religion and the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat. Sejumlah peneliti Max Weber juga mengatakan bahwa tesis utama dari Weberianisme adalah pengakuan terhadap peranan besar ideologi sebagai variabel independen bagi perkembangan
masyarakat. Kemudian kedua, yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam sejarah itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh besar yang sering pula disebut dengan heroes atau para pahlawan. Salah satu pengikut teori ini adalah Thomas Carlyle. Ya. Ya. Carlyle dalam bukunya yang berjudul On Heroeship and the Heroic and History, artinya pahlawan, pemuja pahlawan, dan kepahlawan dalam sejarah. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya social movement atau gerakan sosial. Lembaga swadaya masyarakat walaupun kecil termasuk gerakan sosial. Berbagai LSM di luar negeri telah terbukti dapat menimbulkan perubahan sosial. Henry Maines, seorang antropolog Inggris dengan karya pemikirannya yang klasik yang sudah ada pada tahun 1860, menteorikan bahwa masyarakat memang bergerak secara evolusioner dari tipenya yang tradisional, ya, dalam hal ini yang dikonstruksikan sebagai satuan-satuan kehidupan yang berupa keluarga-keluarga sedarah dan kemudian feodal, ke tipe yang modern yang lebih bersifat sekuler dan teritorial. Sejalan dengan itu, masyarakat semula terstruktur secara mapan menurut pola distribusi hak dan kewajiban berdasarkan status-status yang telah tetap antar warga berubah secara berangsur menjadi satu masyarakat yang terstruktur, ya, berangsur menjadi satu masyarakat yang terstruktur secara lebih luas dan bervariasi menurut pola distribusi hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan-kesepakatan kontraktual yang dibuat oleh para warga secara sukarela. Kemudian peralihan pada tahap modern ditandai oleh perkembangan tata hukum, ya, yang dapat dinyatakan secara umum sebagai berikut. Hukum formal. Hukum tersebut mempunyai ciri-ciri: 1. Diangkat sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum sesuai dengan asas-asas yang universalistik. 2. Mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas formal. Dan yang ketiga, menekankan pada faktor prosedur. Parson menaruh harapan yang tinggi terhadap peranan yang dimainkan oleh hukum yang demikian itu. Oleh karena apabila ia dapat dikembangkan sampai dengan taraf yang dikehendaki, maka ia akan mampu mendorong pembebasan komponen normatif dalam masyarakat dari kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, serta juga dari pengaruh-pengaruh pribadi, lingkungan organik, dan fisik yang bekerja atas nama hukum itu. Kelima, karakteristik suatu komunitas politik yang modern menurut Weber adalah yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, suatu kelengkapan administrasi yang mengatur pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapatnya otoritas yang mengikat setiap orang melakukan perbuatan-perbuatan di wilayah yurisdiksinya. 4. Penggunaan kekuasaan yang hanya dapat disahkan apabila yang demikian itu memang diatur dan diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu sebab dan bentuk terjadinya perubahan hukum di era modern dan industrialisasi dalam suatu negara adalah melalui transplantasi hukum.
Oleh Watson, transplantasi hukum diartikan sebagai perpindahan suatu aturan atau sistem hukum atau bagian dari sistem hukum dari satu negara ke negara lain atau dari satu bangsa ke bangsa lain. Istilah yang menjelaskan terjadinya perpindahan atau peniruan atau pengoperan atau diterapkannya suatu aturan atau subsistem hukum tersebut beragam. Ada yang mengistilahkan adopsi hukum, resepsi hukum, pengoperan hukum. Dalam hal terjadi transplantasi hukum antar dua sistem hukum yang berbeda, maka menurut Esin Orucu dapat menimbulkan ketimpangan atau mismatch sistem hukum dan dalam hal ada ketimpangan sistem hukum, maka sistem hukum baru yang dihasilkan dari transplantasi hukum adalah sistem hukum campuran, mixed jurisdiction. Kita berbicara tentang dinamika transplantasi hukum di Indonesia. Jadi pada mulanya terdapat berbagai suku bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara ya dalam lingkungan ribuan pulau besar dan kecil. Suatu kenyataan yang mendorong timbulnya ciri-ciri kesukuan, kebahasaan dan kebudayaan dan hukum adat yang terpisah-pisah. Bahwa dalam lingkungan pulau-pulau besar pun pola kesukuan dan kebudayaan yang berbeda-beda terdorong muncul dengan sifat khas masing-masing lingkungannya. Keadaan geografis dan topografis yang berbeda menyebabkan terbentuknya wilayah terpisah satu dengan yang lainnya. Kemudian transplantasi hukum sejak dahulu kala ditandai masuknya berbagai agama. Ya. Transplantasi hukum yang berlangsung secara sukarela telah berlangsung di bumi Nusantara sejak dahulu, ditandai masuknya berbagai agama. Agama Islam hadir di bumi Indonesia jauh sebelum pengaruh Barat dalam bentuk apapun menyentuh masyarakat Nusantara. Akan tetapi, sejarawan berbeda pendapat tentang kapan peristiwa Islam hadir di Indonesia. Satu kelompok sejarawan menegaskan bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad ke-11. Tetapi kelompok yang lain percaya bahwa Islam hadir di Nusantara pertama kali pada abad ke-13. Hal ini tentu saja dipicu oleh adanya kekaburan informasi mengenai sejarah awal Islam di Indonesia. 3. Islam masuk ke Indonesia dengan cara elastis. Sejarawan Kunto Wijaya menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara elastis. Masjid-masjid pertama di Indonesia menyerupai arsitektur lokal, warisan dari Hindu, berbeda dengan Kristen yang membuat gereja dengan arsitektur Barat ataupun Buddha yang masuk ke Indonesia dengan membawa stupa. Demikian juga Hindu. Sehingga Islam lebih toleran ya dengan budaya lokal. Semua unsur budaya bisa diadopsi di dalam Islam. Dan yang keempat, keinginan penyesuaian Islam dengan rasa keadilan sosial jadi perhatian utama kaum muslim Indonesia. Ya. Keinginan untuk menyesuaikan ajaran hukum Islam dengan rasa keadilan sosial masyarakat selalu menjadi perhatian hukum Islam. Dalam kaitan ini, studi yang dilakukan oleh Ratno Lukito menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah sampai pada persoalan positivisme yang dipahami sebagai upaya menjadikan nilai-nilai ajaran Islam selaras dengan nilai-nilai lain yang berkembang di Indonesia, menyatu secara integral sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional melalui transformasi dan pluralitas nilai ke dalam hukum nasional tanpa mengorbankan hukum atau nilai tertentu. Dan transplantasi dan kepentingan hukum nasional.
Transplantasi hukum dewasa ini tampak sudah menjadi fenomena di banyak negara. Bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah keniscayaan dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat mengalami dan melangsungkan secara terus-menerus dalam berbagai bidang hukum dalam kerangka sistem hukum nasional. Sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, transplantasi hukum berlangsung secara sukarela melalui perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia secara bilateral maupun multilateral. Pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden pada 22 Agustus 1960 mengirim surat jawaban kepada DPR GR dengan surat nomor 282-HK-1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain. Isinya antara lain menyatakan bahwa tidak semua perjanjian yang diadakan dengan negara lain harus mendapat persetujuan DPR. Persetujuan DPR diperlukan dalam perjanjian penting seperti politik luar negeri, kerjasama ekonomi, kewarganegaraan, dan kehakiman. Sedangkan perjanjian yang kurang penting tidak memerlukan persetujuan DPR. Cukup pemberitahuan saja. Kemudian perjanjian internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara dalam masyarakat internasional dewasa ini. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai dengan saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain, dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Ya. Kemudian, sementara dalam lapangan hukum ketatanegaraan juga tidak luput dari adanya transplantasi hukum. Praktik perubahan Undang-Undang Dasar menunjukkan seringkali terjadi proses transplantasi norma atau lembaga negara lain yang pada gilirannya menghasilkan sistem ketatanegaraan baru. Indonesia tidak lepas dari transplantasi ketika melakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transplantasi dapat dijumpai dalam beberapa materi muatan Undang-Undang Dasar 45 seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Yudisial, termasuk materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang Organik yang mengatur otonomi daerah. Kemudian ilmu hukum pidana sangat dipengaruhi perkembangan kejahatan transnasional dan praktik penegakan hukum banyak negara. Perkembangan mutakhir disiplin ilmu hukum pidana sangat dipengaruhi oleh perkembangan kejahatan yang bersifat internasional dan praktik penegakan hukum yang telah dilaksanakan di banyak negara, terutama negara-negara maju. Hal ini tentu saja tidak menyebabkan terjadinya transplantasi ke dalam hukum pidana nasional. Ya. Keinginan untuk memiliki hukum modern sangat tampak dalam transplantasi hukum dalam bidang hukum ekonomi atau perdata atau bisnis. Hukum modern yang dimaksud adalah hukum yang dikenal di Amerika Serikat dan negara Eropa untuk menopang masyarakat industri. Dalam masyarakat industri, kegiatan berupa perbankan, pasar modal, transaksi surat utang negara, dan lain sebagainya memasyarakat infrastruktur hukum yang khusus. Kemudian implikasinya disikapi dengan beragam strategi.
Dalam dunia global, transplantasi hukum di bidang ekonomi dapat dikatakan paling banyak tersentuh, karena pembentukan hukum tidak selalu berasal dari aspirasi atau suatu negara sendiri. Ada pengaruh sangat kuat sebagai anggota masyarakat dunia, baik karena keterlibatannya pada perjanjian-perjanjian internasional atau keanggotaannya pada organisasi-organisasi internasional yang di dalamnya memiliki code of conduct yang harus diikuti. Sementara globalisasi hukum diikuti dengan praktik hukum yang antara lain ditandai masuknya konsultan hukum dari satu negara ke negara lain. Masuknya suatu sistem hukum di negara tertentu ke negara lain yang mengatur sistem hukum yang berbeda. Yang mengatur sistem hukum yang berbeda. Kemudian implikasinya disikapi dengan beragam strategi. Ya, jadi untuk mengatasi beberapa persoalan, berbagai negara menyikapi dengan beragam strategi untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Jerman menggunakan doktrin inkorporasi. Doktrin ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Sir William Blackstone di Inggris. Doktrin ini pada hakikatnya adalah suatu instrumen politik untuk membendung atau containment policy, ya, berlakunya hukum internasional secara bebas dan mengikat yang dapat merusak perekonomian, mengacaukan sistem sosial dan kenegaraan di Inggris. Secara umum dapat dikatakan bahwa doktrin inkorporasi ini bukan untuk memperkuat kedudukan hukum internasional, tetapi untuk memperkuat kedudukan hukum nasional mereka. Ya, selanjutnya, menurut H.M. Said Nisar, negara-negara industri menerima dan memahami hukum internasional tanpa mengurangi sedikit pun keutuhan hukum dan kepentingan nasional mereka. Hukum internasional termasuk hak asasi manusia hanya digunakan untuk memperkuat hukum nasional mereka. Untuk melindungi dan membentengi kepentingan nasional dalam proses transplantasi hukum, maka nilai-nilai Pancasila harus semakin berperan besar. Sebagaimana kita ketahui, pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan secara padat dalam bentuk kesatuan rangkaian 5 sila yang dinamakan Pancasila. Nilai dalam konteks ini Fakultas Hukumnya nilai-nilai dasar hukum nasional. Ada 4 nilai dasar yang merupakan nilai-nilai dasar bagi hukum nasional yang bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nilai dasar pertama, hukum itu berwatak mengayomi atau melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar kedua, hukum harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini bukanlah semata-mata tujuan, tetapi merupakan pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum. Nilai dasar ketiga, hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan. Dan yang keempat, nilai dasar keempat, hukum berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan dasar pengakuan terhadap adanya hukum-hukum Tuhan, di samping memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan budi pekerti yang luhur. Kemudian kebijakan pembangunan hukum nasional. Dasar kebijakan pembangunan hukum nasional adalah pertama, pembangunan hukum nasional harus didasarkan pandangan hidup bangsa, Pancasila, dan disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Yang kedua, pembangunan hukum diperlukan untuk
menggantikan tata hukum peninggalan kolonial yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, fungsi hukum di Indonesia yang bersifat ganda yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan perekayasa sosial secara demokratis dan adil. Kemudian, kebijaksanaan pembangunan hukum nasional. Dasar kebijakan pembangunan hukum nasional adalah pertama, pembangunan hukum nasional harus didasarkan pada pandangan hidup bangsa Pancasila dan disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Berikutnya, pembangunan hukum diperlukan untuk menggantikan tata hukum peninggalan kolonial yang dipandang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, atau C, fungsi hukum di Indonesia yang bersifat ganda, yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan perekayasaan sosial secara demokratis dan adil. Kemudian, kebijaksanaan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian pembangunan hukum nasional harus mengarah kepada kodifikasi, baik kodifikasi terbuka maupun kodifikasi parsial. Ketiga, asas-asas hukum yang dipakai dalam pembangunan hukum nasional adalah asas-asas pembangunan nasional atau GBHN ditambah asas pengayoman dan wawasan Nusantara. Ya. Kemudian tata hukum di Indonesia akan diperbaharui harus mencakup dua hal sebagai kerangka kerjanya, yaitu Black Law. Black Law yakni perangkat-perangkat hukum pokok yang mengatur seluruh segi kehidupan bangsa negara, masyarakat, dan negara. Nah, kedua, Social Control yakni perangkat-perangkat hukum nasional. Paham yang dianut dalam membangun hukum nasional adalah hukum tertulis. Kendati pun demikian, bila ajaran agama dan norma-norma adat dapat ditransformasikan ke dalam hukum tertulis. Pancasila dan konstitusi tidak dapat disangkal, hidup dalam ruang yang tidak hampa dan kedap pengaruh. Globalisasi yang meruntuhkan sekat-sekat antara yang internasional dan domestik karena hubungan-hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas sebagai kekuatan utama di balik di balik perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia. Sehingga Pancasila harus berhadapan-hadapan dengan kekuatan dan transformasi itu. Persoalannya adalah ketika konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya dipergunakan sebagai instrumen perubahan sosial atau social change, kesesuaian dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern pada satu sisi dan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara pada sisi lain menimbulkan persaingan. Persaingan ini tidak dapat dihindari karena globalisasi memang membuat negara tidak lagi dapat menjalankan fungsinya yang benar-benar otonom. Saya kira itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, terkait dengan transplantasi hukum asing ke dalam hukum nasional kita. Baik, saya akhiri dulu dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.